Bapa Surgawi, kami ucap syukur hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam webinar saat ini. Kami percaya hadirat-Mu telah menguasai setiap kami semuanya. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk waktu kesempatan yang Kau berikan pada saat ini. Kami mau pakai dengan sebaik-baiknya. Kami buka hati kami buat Engkau, silahkan isi setiap bejana hati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu pada sore, siang, malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang percaya katakan, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali mengadakan webinar. Dan tema yang Bapak percayakan kepada kita saat ini adalah one on one. Ya, one on one. Nah, Saudara, one on one itu adalah satu cara ya yang dilakukan oleh beberapa orang, khususnya di kalangan orang-orang yang sekuler. Mereka untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang secara intens supaya tujuan dan maksudnya bisa tercapai dengan lebih gampang. Mereka melakukan pertemuan atau meeting secara one on one ini ya. Nah saudara, jadi mereka ketemu satu orang dengan satu orang membicarakan sesuatu untuk satu tujuan, lalu mereka ngobrol dengan satu dengan lain dari hati ke hati dan sebagainya. Nah saudara, hubungannya apa dengan kegiatan-kegiatan secara kerohanian? Saudara, ada perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita, bukan? Kalau kita membaca Matius pasal 28, ayat 19 sampai ayat yang ke-20, kita lihat ya, kita baca dulu. Di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, tentang berita amanat agung ini adalah perintah. Perintah untuk setiap orang yang telah diselamatkan yang menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus berpesan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, beritakan Injil itu. Nah, saudara, tanpa kita sadari, tahun ini Bapak memberikan tema dalam retret yang akan kita adakan bulan depan, temanya adalah Harvest Season. Anda tahu apa itu Harvest Season? Harvest Season adalah waktu penuaian. Artinya Bapak sedang memberikan peluang kepada kita untuk menjadi seorang penuai-penuai. Makanya dia beritahu adanya jiwa-jiwa di sekitar kita, kita disuruh memandang sekeliling kita, pandang sekelilingmu, ladang yang sedang menguning itu siap untuk dituai. Dia membutuhkan para penuai itu. Orang-orang yang siap untuk menjangkau mereka. Banyak orang berpikir kalau melakukan amanat agung, mereka harus jadi pendeta, mereka harus jadi gembala sidang, mereka harus menjadi penginjil. Saudara, belum tentu seperti itu. Setiap orang punya panggilan masing-masing. Amin. Cara melayani pun ada mimbarnya masing-masing. Ada yang harus ada di dalam pertemuan yang dihadiri oleh orang banyak dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga pelayanan kita harus door to door. Ketemu orang demi seseorang seperti itu. Nah, orang menganggap kadang-kadang pelayanan door to door atau one on one ini kadang-kadang dianggap sesuatu yang remeh. Karena apa? Gak ada yang melihat, ya. Gak ada yang menyanjung, gak ada yang bilang hebat. Namun Anda perhatikan saudara, contoh Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi. Anda tahu ya, hidup Yesus itu didedikasikan untuk sebuah pelayanan, untuk kepentingan Bapaknya. Apa saja sih yang dilakukan Yesus?
Yesus pernah khotbah di depan umum, di sinagog pernah, di depan 5.000 orang. Dia pernah khotbah juga, betul? Tapi saudara, ada yang menarik saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Satu hari Tuhan Yesus itu diberi agenda oleh Bapaknya. Agendanya apa? Anda tahu gambar ini? Ya. Ini saya beri judul One on One Ministry. Yesus nggak ketemu orang banyak. Yesus hanya ketemu satu orang. Dan orang itu adalah orang yang nggak sangat berpengaruh dan nggak penting, betul? Seorang berdosa, namanya perempuan Samaria, yang sangat dibenci dan dihindari oleh orang banyak. Tapi Anda tahu saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus melakukan one on one ministry ini? Ya, kita lihat ayatnya saja. Yohanes 4 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Perhatikan ayat ini ya. Ini hasil dampak daripada one on one ministry yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Anda lihat ya. Saya enggak cerita tentang bagaimana Yesus ini melakukan pelayanan pribadi kepada perempuan itu. Tapi Anda lihat, saudara, apa yang dianggap pelayanan one on one, door to door itu kadang-kadang sangat diremehkan karena orang selalu berpikir kalau melayani itu pakai jas keren ya, dilihat oleh orang banyak, audiensnya banyak, gedungnya ber-AC dan sebagainya. Namun Anda perhatikan hasilnya, saudara. Perempuan yang dilayani oleh Yesus ini pergi ke kampung menceritakan apa yang dialami dan membawa dampak yang sangat luar biasa. Dampaknya adalah membuat orang-orang sekampung itu mencari Yesus, saudara. Ya, mencari Yesus. Nah, saudara, ini satu yang luar biasa ya. Sekarang, dalam harvest season ini atau waktu penuaian yang Bapak sedang percayakan kepada kita ini, dia butuh penuai-penuai. Orang-orang yang nggak tampil di mimbar, tapi mereka mau ketemu dengan beberapa orang untuk berbagi hidup, untuk menyampaikan kasih Allah kepada mereka semuanya, untuk mendoakan mereka, untuk menguatkan mereka. Siapa itu? Dia sedang mencari Anda dan saya. Dia butuh respon kita saat ini. Ketika dia memanggil kita untuk menuai jiwa-jiwa, untuk menjadi pelayannya ini, mungkin Anda berpikir ya, bagaimana saya bisa melakukan one on one ini, saudara? Banyak orang bingung nih, ya, bagaimana bisa melakukan? Saudara, hari ini ya, saya mau berikan satu bekal kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, semacam kursus lah, ya. Kalau dulu ada namanya kursus pelayanan pribadi. Nah, kalau ini namanya kursus singkat untuk Anda bisa melakukan one on one ministry, ya. Nah, Saudara, perhatikan di sini. Ada 4 langkah nih, ya, yang penting yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan one on one. Yang pertama, yang pasti kita berdoa, betul? Berdoa itu adalah persiapan mutlak. Kita minta pimpinan Bapak, kita minta arahan Bapak, kita mau lakukan apa, kemana, dan sebagainya. Bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Kita butuh kekuatan dari Bapak, kita butuh hikmat dari Bapak, kita butuh kuasa dari Bapak. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita akan hadapi orang-orang yang akan kita layani itu. Sehingga kita membutuhkan Bapak. Oleh sebab itu langkah pertama adalah kita berdoa. Betul? Setelah kita berdoa, kita mendapat konfirmasi dari Bapak, lalu kita masuk pada langkah yang kedua.
Langkah yang kedua adalah melakukan pendekatan. Amin. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal. Bagaimana kita bisa langsung berbicara tentang kasih Tuhan, tentang Injil keselamatan kepada mereka. Kita lakukan dulu pendekatan kepada mereka. Baru masuk ya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah beritakan Injil keselamatan kepada mereka. Apa yang sedang mereka alami, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah solusinya. Beritakan sampai mereka mengalami solusi di dalam kehidupan mereka. Lalu yang keempat adalah bawa mereka kepada Kristus. Supaya mereka boleh mengalami kelahiran baru. Amin. Oke, kita bahas ya 4 langkah ini. Yang pertama, saudara, berdoa. Ya. Kenapa kita harus berdoa? Dalam masa-masa penuaian ini, Matius 9 ayat 37 sampai ayat 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, ini adalah proyeknya Bapak, amin. Dia yang punya pekerjaan. Ini waktu diberikan, diizinkan supaya kita terlibat di dalamnya. Tapi proyeknya adalah proyek dia. Oleh sebab itu, dalam melakukan ini jangan kita gegabah. Tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Minta kepada Bapak yang punya tuaian itu. Saudara, saya sering melakukan begini. Setiap hari, saya bangun tidur, saya berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, saya boleh menikmati hari ini, hidup di hari ini. Aku persembahkan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin aku Bapak. Izinkan aku hari ini boleh bertemu dengan beberapa orang, sehingga saya boleh berbicara tentang kasih Tuhan kepada mereka. Saya berdoa, minta kepada Tuhan untuk dipertemukan 1, 2, 3 orang. Amin. Nanti saudara, dia yang akan mengatur siklusnya. Entah Anda lagi di mana, ya, Anda sedang apa. Lalu Anda ketemu dengan beberapa orang. Nanti Roh Kudus akan memberikan konfirmasi. Nih, orang yang harus kamu tuai. Amin. Enggak semua orang, saudara. Kalau Anda ngasal ngawur cari orang saja, nanti Anda hanya argumen dengan orang, debat dengan orang, hasilnya enggak ada. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang yang tepat seperti apa yang Tuhan mau, karena Anda minta dari Tuhan, dalam doa ada persiapan untuk boleh menjadi penuai, nah ini beda lagi. Amin. Jadi langkah pertama apa? Berdoa, minta kepada Bapak untuk dipertemukan dengan beberapa orang. Orang-orang yang boleh kami layani. Orang yang boleh kami doakan, orang yang boleh kami hibur. Nah, itu minta kepada Bapak. Orangnya siapa? Nanti kalau sudah ketemu, ternyata kayaknya saya belum kenal dengan orang itu. Kita harus melakukan apa? Pendekatan. Amin. Pendekatan itu bukan hanya untuk anak-anak muda. PDKT nih ya. Gitu. Pendekatannya, nah saudara, setiap orang itu kadang-kadang kan punya profesi masing-masing, betul? Nah kita bisa tanya dulu, kenalan, halo, perkenalkan diri saya, nama saya Gideon, ya, Anda siapa, gitu ya? Untuk mengetahui lebih jauh, lebih banyak dari keadaan orang itu, Anda boleh tanya pekerjaannya, ya, Anda boleh tanya pekerjaannya. Contoh saudara, satu hari kalau Anda ketemu orang nih ya, contohnya. Ya, Anda mungkin lagi mau kondangan ya, waduh rambut saya berantakan nih. Lalu Anda pergi ke tukang potong ya, ke barbershop ya. Lalu di situ ada tukang cukur kan. Lah,
kan cukup lama, betul? Apalagi kalau rambut Anda alot. Wah, potong susah kan? Gunting yang patah. Nggak pernah keramas. Wah, gitu ya. Ini rambut atau besi nih. Tukang potongnya sampai ini. Pak, rambutnya kok gini ya. Nah, saudara, daripada mempersoalkan soal rambut yang alot seperti itu, waktu yang ada paling tidak, saudara, setengah jam ya, Anda digunting rambut tadi itu. Sampai selesai. Sebenarnya setengah jam itu, saudara, itu jangan Anda pakai hanya untuk protes, Pak, ini kurang tipis, Pak, ini kurang ini, Pak, ini kira-kira macam gitu ya. Sama-sama ngomong dengan tukang cukur itu, Anda boleh bicara tentang kasih Tuhan. Anda boleh tanya, Anda boleh cek apakah orang itu sudah mengenal Yesus atau belum. Nah, ada beberapa pendekatan yang akhirnya membuat orang itu bisa kenal Tuhan, saudara. Ya, untuk itu, kalau Anda ketemu dengan tukang cukur, Anda bisa lihat contoh ya. Yuk kita saksikan bersama-sama dalam YouTube ini. Saya menemukan YouTube yang bagus. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen día. hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Oke, ya. Sebuah cuplikan video yang cukup bagus ya. Di mana ketika orang ketemu dengan tukang cukur tadi itu, dalam video tadi itu cukup ya untuk bisa melihat bagaimana trik. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat. Awalnya sepertinya mengalami jalan buntu. Tapi ketika keluar dilihat ada rambut gondrong tadi. Lalu rambut gondrong dibawa ya, lalu bilang, di sini nggak ada tukang cukur. Nah, mengalami skakmat tadi itu, luar biasa ya. Nah, saudara, Anda bisa lakukan hal yang sama mirip seperti itu loh. Yang penting Anda punya kemauan dulu ini, hati itu ya. Bahwa orang itu harus mau dengar Tuhan gitu loh. Ternyata ketemu dengan orang yang bilang, nggak ada Tuhan, itu enggak ya. Tapi hikmat Tuhan membawa akhirnya Anda bisa menjelaskan ada Tuhan dan akhirnya orang itu bisa percaya. Itu sesuatu hal ya dari pendekatan tadi ini, beberapa pendekatan ya. Nah, saudara, itu kalau ketemu dengan tukang cukur. Bagaimana kalau Anda ya ketemu dengan seorang resepsionis? Mungkin Anda sedang pergi keluar kota lalu menginap di hotel. Lalu Anda lihat ya resepsionis yang sedang bengong karena hotelnya enggak terlalu ramai. Ya. Nah,
lalu Anda berjumpa dengan dia, ada peluang waktu untuk Anda berbicara dengan orang itu. Karena apa? Dia punya waktu, bukan? Jadi ketika Anda ajak ngomong dia, Anda tidak menyita waktu bekerjanya dia karena dia sedang nggak bekerja. Anda boleh, saudara, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Kristus kepada mereka dengan cara melakukan pendekatan dulu kepada resepsionis itu. Kan nggak mungkin Anda bilang, harus percaya Yesus gitu. Lakukan dulu pendekatan. Gimana, saudara? Cara melakukan pendekatan dengan seorang resepsionis. Saudara, Anda bisa ya pura-pura pinjem, minta kertas dan pinjem pensil. Ya, Mbak, ada kertas? Bagi dong, pinjem pensilnya dong. Pasti ada ya. Lalu Anda di depan dia pura-pura nulis gitu ya. Ketika Anda nulis beberapa waktu, Anda bilang, aduh, salah nih. Mbak, punya penghapus enggak ya? Anda hapus di depan dia. Lalu Anda tulis lagi gitu. Itu resepsionis memperhatikan Anda. Lalu Anda bilang, ya salah lagi. Anda hapus lagi gitu ya. Sampai berulang-ulang berapa kali gitu. Sampai si resepsionis itu penasaran mungkin. Lalu dia bertanya, Pak, Bu, Ibu ini sedang gambar atau nulis apa ya? Dari tadi nulis dihapus, nulis dihapus, nulis dihapus. Anda berhasil menarik, betul nggak ya? Perhatian. Sehingga dia interest dengan apa yang sedang Anda lakukan. Amin. Ini kesempatan Anda boleh masuk. Ya, lalu Anda jelaskan, Mbak, manusia ini kan sering ya, kayak saya ini contoh, nulis salah. Tapi untung ada namanya penghapus, betul? Kalau nggak ada penghapus, berapa kertas yang sudah saya buang tadi, betul? Karena ada penghapus, itu tulisan bisa saya hapus ketika salah. Ya, nah, tapi Mbak, ada yang lebih penting lagi yang perlu Mbak ketahui. Apa itu? Ya, ada kesalahan yang nggak bisa dihapus dengan penghapus ini. Kesalahan apa? Dan itu yang sering dilakukan oleh semua manusia. Semua manusia pernah salah. Sehingga dia pantas dibuang ke neraka karena berdosa. Amin. Siapa yang bisa menghapus dosa? Nggak ada. Seandainya semua kelakuan kesalahan manusia itu dikumpulkan dan ditulis, semua kertas di dunia ini nggak ada yang muat, betul? Nggak cukup untuk menulis semuanya itu. Dan parahnya nggak ada penghapus yang bisa menghapusnya. Nah, ada kabar baik, Mbak. Walaupun semua orang pernah salah dan berdosa, tapi Bapak itu penuh kasih. Dia menyuruh anaknya turun ke muka bumi, barang siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, bahkan diselamatkan. Karena dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dan menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita boleh dimerdekakan dan diselamatkan oleh karena darah Tuhan Yesus itu. Anda bisa bimbing ya? Nah, saya harap saudara selesai acara webinar, Anda boleh praktek nih. Ya, tapi janjian saudara ya. Jangan hotel yang sama gitu ya. Nanti semuanya datang ke hotel itu gitu ya. Lalu pakai metode yang begini, pendekatan ini. Itu resepsionis yang didatangi berkali ini orang baru kursus dari mana ya? Nah, ya saudara, jadi kalau ketemu resepsionis kita ngerti bagaimana cara melakukan pendekatan. Amin. Nah, contoh lain saudara. Mungkin Anda seorang ibu rumah tangga yang nggak kemana-mana. Paling banter ketemunya tukang sayur yang didorong gerobak. Mana saya punya kesempatan untuk menuai jiwa. Saudara, tukang sayur itu bukan orang yang harus diremehkan, betul? Mungkin dia adalah target yang Tuhan sediakan untuk Anda tuai. Tapi bagaimana Anda memulai untuk berbicara tentang kasih Tuhan, tentang Kristus dengan tukang sayur itu? Saudara, lakukan pendekatan. Caranya gimana?
Wah, ini tomatnya bagus ya. Ada enggak ya? Sayurnya hijau-hijau segar ya. Waduh, ya. Ini semuanya siapa yang ciptain? Ya. Nanti tukang sayurnya pasti jawab, ya pasti Tuhan dong yang menciptain, betul ya. Kalau enggak ada Tuhan, pasti enggak ada sayur dan kita enggak bisa makan. Lalu Anda boleh berbicara kepada tukang sayur ini. Ya, Bu tukang sayur, Pak tukang sayur, apakah Bapak yang menjual karya Tuhan ini Anda kenal sama Tuhan itu? Nah, Anda mulai tanya. Lalu kalau dia menjawab, sebenarnya saya belum tahu. Bolehkah saya menjelaskannya? Lalu Anda mulai cerita tentang siapa Tuhan itu, kasih Tuhan itu seperti apa yang Anda alami. Lalu dia mulai mengerti, ya, dan dia mulai ikut, ya, apa yang menjadi arahan Anda. Amin. Nah, saudara, itu contoh yang saya bagikan 3 saja tentang tukang cukur, ya, tentang resepsionis dan tukang sayur. Nanti Anda bisa berlatih sendiri. Saya yakin ya apapun siapapun yang akan jumpai, hikmat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan Anda. Amin. Yang ketiga, saudara, selain berdoa, pendekatan, setelah kita mampu dan bisa masuk melalui pendekatan itu, kita mulai masuk bagian yang ketiga, yaitu memberitakan Injil keselamatan. Ya, Anda boleh tanya masalah orang itu. Ibu punya masalah apa? Kelihatannya kok murung. Kalau Anda deteksi memang dia lagi sakit, ibu sakit apa gitu ya. Lalu Anda tawarkan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan ibu, Tuhan bisa menolong ibu asal ibu mau percaya, ya. Nah, saudara, untuk metode pemberitaan Injil keselamatan ini, saat ini saya mau bagikan satu ya, metode yang umum. Dulu kami waktu pelayanan di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, ya, saya memakai metode yang dipakai oleh seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham. Ya, metodenya adalah metode 4 hukum rohani. Siapa yang pernah dengar tentang 4 hukum rohani? Ya, 4 hukum rohani itu begini, saudara. Hukum yang pertama bunyinya, Tuhan mengasihimu dan memiliki rencana yang indah atas hidupmu. Itu hukum yang pertama. Jadi Tuhan itu mengasihi dan memiliki rencana yang indah atas hidup kita. Dasarnya Anda boleh pakai Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak sangat mengasihi dan rencananya indah di dalam kehidupan Anda. Anda mulai bicara kepada orang yang Anda sudah dekati, Anda sudah kenal itu, target yang sudah Anda dapatkan itu tentang apa? Rencana yang indah di dalam hidup ya mereka itu atas Bapak ya, rencana Bapak atas mereka itu. Di balik semua peristiwa yang sedang mereka hadapi mungkin faktanya enggak seperti apa yang Tuhan rencanakan tentang sesuatu yang indah itu. Anda bisa bilang sama dia, apapun yang terjadi, Allah itu punya rencana yang indah. Anda boleh tambah lagi ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya dan dipanggil dalam rencananya. Yeremia 29 ayat 11 juga boleh Anda kutip. Bahwa rancangan-rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Anda mulai tarik dia untuk melihat sebuah rancangan Allah jauh lebih daripada fakta apa yang sedang mereka hadapi dan alami itu. Ya. Nah, kalau dia mulai protes seperti tukang cukur tadi ya. Protes dong.
Kalau ada Tuhan, kenapa banyak orang susah? Nah, mulai terjadi interaksi. Ada protes nih. Kalau ada Tuhan, kenapa banyak orang susah? Kenapa saya sakit? Kenapa begini? Kenapa begini? Nah, Anda sekarang boleh mengajukan pertanyaan kepada orang itu. Apa yang menghalangi kita dari kasih Allah? Padahal Allah kan ingin, dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dia berikan anaknya untuk kita, untuk menjadi solusi dalam hidup kita. Tapi kenapa kita tidak mengalaminya? Apa penghalangnya? Apa yang menghalangi kita dari kasih Allah itu? Nah, untuk menjawab tentang penghalang ini, Anda bisa masuk dalam hukum kedua dari empat hukum rohani. Itu akan memberikan jawaban atas pertanyaan orang tadi. Ya. Hukum yang kedua bunyinya begini. Manusia telah ternoda oleh dosa. Dan karena itu terpisah dari Allah. Sehingga kita tidak dapat mengenal rencana Allah bagi hidup kita. Ya. Alkitab mengatakan dalam kitab Yesaya, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Amin. Dosa membuat gap antara manusia dengan Allah. Walaupun Allah itu rencananya indah, itu tidak pernah terrealisasi dan terjadi di dalam kehidupan Anda. Itu yang menjadi penghalang adanya dosa. Ya, Anda ternoda sehingga tidak dapat mengenal rencana Allah dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu semakin hina, ya, kehilangan kemuliaan. Banyak penderitaan yang terjadi karena dosa. Anda mulai tekankan kepada orang itu. Dosa membuat derajat manusia kemuliaannya hilang. Amin. Roma 6 ayat 23 mengatakan juga, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Amin. Pada awalnya saudara, rencana Allah itu apa sih atas manusia? Ketika Allah menciptakan manusia, sebenarnya rencana Allah supaya manusia itu bisa bersekutu dengannya. Amin. Namun manusia membawa dosa ke dalam dunia dan karena itu terpisah dari Allah. Kita telah merusak hubungan yang Allah ingin kita miliki. Amin. Dosa merusak segalanya. Sehingga terjadi disconnection. Putus hubungan dengan Allah. Saudara, kalau terjadi putus jembatan, hilang akses, betul? Wah, saudara, sulit. Nah, sekarang apa solusinya, saudara? Solusinya apa? Solusinya ada di hukum yang ketiga. Hukum ketiga dari 4 hukum rohani ini, yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keluar dari dosa-dosa kita. Dosa kita diampuni dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Anda mulai berbicara nih kepada orang yang menjadi target yang dituai itu. Ketika Anda sudah melakukan pendekatan, Anda mulai ngomong nih tentang solusi dari gap, ya, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keluar dari dosa-dosa kita. Dosa kita diampuni dan hubungan kita akan dipulihkan. Amin. Nah, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Anda mulai ceritakan tentang kasih Kristus ini, bahwa Bapak sangat mengasihinya,
Betul? Mengasihi kita semuanya, dia mau hubungan kita ini dipulihkan kembali sehingga rencana Allah ini boleh terjadi kembali di dalam kehidupan kita. Amin. 1 Korintus 15:34, 3-4. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Nah, Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini menjadi jaminan ketika Tuhan Yesus bilang tentang dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Sehingga dia bisa menyambung Anda kembali dengan Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Buat mereka sampai sadar, dia butuh terkonek kembali dengan Bapa. Yang bisa menghubungkan manusia dengan Bapa cuma satu. Hanya melalui Yesus. Amin. Ketika pengertian ini sudah mulai tertanam di dalam diri orang yang Anda ajak bicara nanti, ya, lalu mulai Anda tanyakan pertanyaan berikutnya. Bagaimana saya dapat menerima anugerah keselamatan yang begitu indah itu? Ya, setelah ini pertanyaan dimengerti dan diinginkan oleh orang tersebut, Anda boleh melanjutkan pada bagian 4 hukum rohani, hukum yang keempat. Hukum yang keempat dari 4 hukum rohani menjelaskan dengan sederhana. Kita harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, supaya bisa menerima anugerah, keselamatan dan mengetahui rencana indah Allah bagi hidup kita. Amin. Dengan iman, terima Tuhan Yesus. Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada orang yang merendahkan diri. Amin. Bawa dia kepada Yesus. Untuk menerima Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka menerima Tuhan Yesus, Anda bisa, ya, setelah melakukan pemberitaan Injil keselamatan itu, bawa mereka pada proses kelahiran baru. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya. Setelah membaca ayat ini, lalu Anda ajukan pertanyaan, jika Anda mau percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, ungkapkan kepada Allah melalui kata-kata berikut ini. Doa ini hanyalah sebuah cara sederhana untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan syukur kepadanya atas keselamatan yang Dia telah sediakan bagi kamu. Dan Anda beri tip, pesannya begini. Sekedar mengucapkan kata-kata ini tidak akan menyelamatkan kamu. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kamu. Amin. Lalu Anda bimbing dia dalam doa. Ini contoh doanya, saudara. Ya, ajak mereka berdoa. Bapa di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman saya sehingga melalui iman kepadanya saya dapat diampuni, saya bertobat dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu untuk diselamatkan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib, karunia hidup kekal. Amin. Ya. Nah, saudara, bisa enggak kira-kira membawa orang kepada Tuhan seperti ini? Coba mulai Anda praktekkan. Jurus-jurus trik yang sederhana ini sengaja saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini untuk melengkapi supaya Bapak Ibu Saudara bisa masuk dalam harvest season ini. Ini saat penuaian.
Mari kita terlibat dalam penuaian ini, menjadi penuai-penuainya. Amin. Orang yang bergerak, jangan hanya menjadi penonton. Ketika melihat banyak tuaian, Anda hanya terkagum. Wow. Tapi Anda tidak pernah melakukan tuaian itu. Tuhan mau mengajak kita. Anda yang dari RTM sudah belajar pemuridan begitu lama. Banyak firman yang sudah Anda pelajari. Untuk apa? Untuk bisa Anda share kepada orang lain, betul? Banyak orang yang menunggu. Menunggu siapa? Menunggu Tuhan, betul. Melalui siapa? Melalui kehadiran Anda, betul? Tuhan masuk dalam hidup Anda bawa kepada mereka. Mereka mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan sebagainya. Amin. Nah, ketika kita ketemu dengan banyak orang, kadang-kadang manusia itu kan penuh dengan problema ya. Banyak masalah-masalah kadang-kadang yang mereka hadapi. Itu yang sering saya jumpai, saudara. Ketika Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa untuk dilayani, ternyata masalah manusia itu segudang ya. Nah, kalau ketemu dengan orang-orang yang bermasalah, apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan pemecahan masalah. Dengan cara memecahkan masalah secara iman Kristiani. Amin. Ya, secara iman Kristiani. Bagaimana Anda bisa mengeluarkan orang itu dari masalahnya secara iman Kristiani itu. Contoh, saudara, kalau Anda ketemu dengan konseli, orang yang Anda layani, ternyata orang itu utangnya sekarung, sampai diseret tuh gambarnya. Utangnya banyak, terlilit hutang seperti itu. Bagaimana menghadapi orang yang banyak hutangnya seperti ini? Nasihat Anda apa? Pasti harapan daripada orang itu apa sih? Pak, tolong bayarin hutang saya dong. Aduh Pak, saya nggak punya duit. Ya kalau saya punya duit saya bantu Pak. Nah, gimana saudara? Menolong orang yang sedang terlilit hutang seperti ini. Saudara, segala sesuatu itu terjadi karena hukum sebab akibat, betul? Enggak ada asap tanpa api, betul? Kenapa Anda jatuh dalam hutang? Kenapa Anda punya hutang? Coba. Ada orang saya tanya begitu bingung sendiri, saudara. Kenapa ya saya punya hutang? Sebenarnya jawabannya simpel ya. Kenapa Anda punya hutang coba? Ya karena Anda utang, betul nggak ya? Simpel kan? Jawaban yang simpel nggak bisa jawab. Karena apa? Tertimpa beban hutang itu tadi. Kenapa Anda punya hutang? Kenapa Anda terlilit hutang? Karena Anda berhutang. Lalu saya tanya, siapa yang suruh hutang? Ya saya loh Pak. Kenapa kamu hutang? Ya karena saya punya kebutuhan untuk menyelesaikannya, saya harus hutang. Amin. Nah, pemecahan masalah dilakukan secara iman Kristiani. Apa kata Tuhan tentang hutang? Yuk kita lihat ya di dalam Alkitab tentang hutang. Roma 13 ayat yang ke-8. Nah, baca sama-sama. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kalimat pertama bunyi apa? Jangan berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Dari dulu kalau kamu baca firman itu bilang jangan berhutang. Hutang itu bukan solusi. Hutang itu jalan pintas.
Kalau Anda melakukan hal yang bukan solusi yang ditetapkan oleh Allah, Anda menggunakan jalan pintas menurut kemauanmu sendiri, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengikuti jalannya sendiri disebut orang sesat, betul? Orang salah. Nah, kalau kamu salah, lalu diarahkan untuk jadi benar, apa yang kamu lakukan pertama? Minta ampun, betul? Yuk, Anda bimbing dalam doa. Anda kasih pandangan dulu. Hutang itu salah. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya sudah memulai melangkah dengan keputusan tindakan yang salah. Ketika terjadi masalah, saya mengambil jalan berhutang sehingga saya terlilit dengan hutang. Ampuni saya Tuhan. Beberapa orang saudara, saya bimbing, ketika ketemu dengan saya hutangnya banyak. Lalu saya buka kebenaran ini dan dia setuju bahwa hutang itu salah. Lalu dia mau minta ampun kepada Tuhan. Saudara, Tuhan ampuni, Tuhan bereskan, Tuhan bayarin utangnya. Jadi kalau ketemu dengan orang punya hutang, saudara, pakai ini, ya, sadarkan dia, kenapa Anda terlilit hutang? Karena Anda pengen berhutang. Orang berhutang itu sebenarnya kurang beriman, saudara. Gak sabar menunggu janjinya Tuhan. Amin. Nah, masalah berikutnya, saya nggak panjang lebar nih. Ini satu sesi sendiri kalau bicara hutang, ya karena saya tahu banyak orang berhutang. Ya, bagaimana kalau Anda ketemu dengan orang yang mengalami divorce, ya, perceraian, ya, Anda lihat nih, entah itu dia yang diceraikan atau dia yang pengen cerai. Nah, ketemu dengan kasus seperti ini, Anda juga harus bisa memecahkan masalah orang itu dengan cara iman Kristiani. Amin. Caranya apa? Kasih beberapa kebenaran firman. Matius 19, 4-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, kasus divorce atau perceraian ini, Anda harus tegas. Allah nggak suka. Allah melarang perceraian. Amin. Dilarang bercerai. Karena Allah yang telah menyatukan mereka. Maleakhi 2 ayat 15-16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Allah membenci perceraian karena dia menghendaki keturunan ilahi. Ya, dan Tuhan katakan bahwa orang bercerai itu disamakan pengkhianat. Ya, nah pengkhianat. Kenapa perceraian orang bercerai itu juga dibilang berkhianat? Kenapa, saudara? Dasarnya ini, Matius 15, Mazmur 15. Ayat 1-4. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus?
yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak melimpahkan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang menikah itu mengangkat sumpah di hadapan Tuhan dan jemaat, betul? Sumpah apa? Ikatan janji setia. Aku setia. Aku mengambil engkau menjadi suamiku. Baik dalam keadaan suka dan duka, sehat dan sakit, miskin dan kaya, amin. Sampai maut memisahkannya. Dan janji itu diikrarkan. Ya. Kadang-kadang dalam memimpin acara pemberkatan nikah, saya bilang sama dua pengantin, walaupun nanti saya beri cadangan contekannya, paling tidak Anda harus menghafalkan. Itu tentang ucapan janji nikah itu saya kasih jauh-jauh hari, supaya dia bukan saja menghafal, tapi mencerna, mengetahui dia itu ngomong apa sih, itu enggak ya? Sehingga ketika dia melakukan ikatan sumpah janji itu bukan asbun, tapi benar-benar keluar dari dasar hatinya, betul? Aku mau setia kepadamu, aku mau setia kepadamu. Itu benar-benar keluar dari hatinya gitu loh. Nyadar dia ngomong apa. Ya, sumpah janji itu disaksikan oleh Tuhan. Ketika terjadi perceraian, orang mengingkari kesetiaan janji itu, Tuhan yang menyaksikan bilang apa? Pengkhianat, betul? Anda dianggap sebagai pengkhianat. Kenapa? Ingkar janji. Ayo. Ya, perhatikan di sini ya. Jangan sampai saudara itu terjadi. Memang kadang-kadang membimbing orang untuk saudara kembali pulih ya. Bahkan tadi katakan dalam kitab Maleakhi mereka harus kembali pada istri masa mudanya. Kadang-kadang itu membutuhkan satu saudara waktu ya, keuletan untuk membimbing seseorang itu. Karena banyak orang kadang-kadang enggak suka ketika harus kembali kepada trik kebenaran firman ini. Padahal Tuhan bilang orang bercerai adalah seorang pengkhianat. Amin. Oke, saudara. Contoh lain ya. Bagaimana kalau ketemu ada anak ya yang ngalami ya menjadi anak broken children ya. Nah, broken children terjadi karena adanya broken home, betul? Jadi perceraian daripada orang tua itu menjadikan anak-anaknya jadi broken child, ya. Nah, broken child itu bukan hanya status, tapi juga menjadi satu dampak. Di dalam Alkitab dikatakan dalam Ulangan pasal 23 ayat yang kedua, seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Perkawinan yang sah akan menghasilkan anak yang sah, betul? Kenapa? Anak itu ada di bawah covenant, di bawah perjanjian antara orang tuanya. Janji orang tua ya laki-laki dan janji orang tua itu perempuannya ya, mami papinya ini, itu ibaratnya kayak genteng, tahu enggak ya? Dari sisi kanan, sisi kiri, ketemu di atas ya. Janji laki-laki, janji perempuan. Menjadi payung bagi semua yang lahir di bawahnya si anak-anak ini. Ketika terjadi divorce, perceraian, gentengnya kebuka, apa yang terjadi? Yang jadi korban yang ada di dalam ini. Si anak-anak ini. Karena enggak tahan. Di dalam rumah itu, keluar rumah. Ya, kena dampak, kena pengaruh yang aneh. Nah,
Jadi yang di luar kafling itu disebut haram, saudara, sebenarnya. Jadi haram ini bukan hanya lahir di luar nikah. Walaupun dulunya dia lahir benar-benar jadi anak ya yang resmi, sah setelah papi maminya menikah, tapi karena cerai, anak itu punya status baru. Bisa disebut dan digolongkan sebagai anak haram juga. Dan itu banyak korbannya, saudara. Kenapa perceraian selalu menghasilkan broken child? Karena mengubah status si anak itu menjadi anak haram. Betul? Bagaimana sekarang menolong anak-anak seperti ini? Ajak percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadikan dia sebagai anaknya Allah. Selama dia jadi anaknya orang itu, dia tetap memiliki status sebagai anak haram. Yohanes 1 ayat 12, Anda tawarkan kepada anak itu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Supaya dia sekarang jadi anaknya Bapa, amin. Supaya mewarisi berkat Bapa itu. Statusnya hilang sebagai anak haram karena anak manusia yang cerai, divorce itu. Sekarang dia anaknya Bapa, adiknya Tuhan Yesus. Anda bisa doain, Anda bisa layani orang-orang seperti itu, amin. Nah, apa untung yang menjadi anak Allah? Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Menjadikan seseorang jadi anak Allah itu untungnya, faedahnya sangat-sangat banyak dan luar biasa. Amin. Jadi ahli waris. Mengubah statusnya, mengubah derajatnya, mengubah keadaannya. Ada contoh di dalam Alkitab, ya, orang yang memang lahir langsung punya status anak haram, anak yang dikutuki oleh mamahnya dan sebagainya, ya, sampai sama mamahnya itu dikasih namanya Yabes. Anda tahu namanya Yabes? Apa itu Yabes? Troublemaker, ya, pembuat kesakitan. Itu Yabes, ya. Anda tahu siapa Yabes? Ya, Yabes itu dikutuki dan dia juga termasuk anak haram sih. Ya, coba Anda lihat nanti siapa itu Yabes, ya. Namun, saudara, sebagai anak Allah, ya, Anda tahu ya, Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya ya. Nah, Anda bisa lihat nanti di 1 Tawarikh ya, 8:17 ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Amin. Yabes lebih dimuliakan oleh Allah lebih dari saudara-saudaranya karena dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Oke, Bapak Saudara, ya, saya harap hari ini beberapa tips untuk menjadi pemenang jiwa, penuai di musim tuaian ini, di masa penuaian ini. Saya harap Bapak Saudara semuanya mulai nggak ada yang ragu, mulai nggak ada yang bimbang dan bilang, aku nggak bisa mesti melakukan apa. Ya, lakukan 4 langkah tadi. Pertama, berdoa. Yang kedua, lakukan pendekatan. Yang ketiga, beritakan Injil keselamatan, bawa orang itu pada kelahiran baru. Anda bisa pakai cara seperti metode 4 hukum rohani tadi itu. Anda juga bisa pakai cara ketika melihat orang terjadi masalah di dalam kehidupannya. Ada firman-firman yang bisa menjawab kehidupan mereka itu. Apapun persoalannya, amin. Ada orang sakit, bilur Yesus bisa menyembuhkan mereka. Ada way out, kan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup itu. Amin.
Makasih untuk perhatiannya. Selamat menjadi penuai. Kita bergerak bersama-sama untuk menghasilkan tuaian yang besar untuk kerajaan surga di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.